Pemirsa, kembali lagi bersama saya Nita Priska Ambarita dalam Dialog Kaltim. Pada hari ini kita akan membahas tentang Hari Anti Narkoba Sedunia, di mana pada tanggal 26 Juni 2020 ini diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia, dan ini merupakan hari yang digagas oleh United Nations Office of Drugs and Crime sebagai upaya pemberantasan narkoba di dunia. Dan pada saat ini di studio telah hadir PLT Kepala BNN Kota Samarinda, Bapak AKBP Halomuan Tampu Bolon. Apa kabar, Pak? Selamat siang, salam sejahtera, baik semua. Salam sehat, lawan COVID-19. Oke, baik. Dan selanjutnya ada Bapak Kepala Balai Rehabilitasi Dr. Ampera Bukit dari BNN Tanah Merah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Ambar. Apa kabarnya, Pak? Kabar baik. Kabar baik. Tadi Pak Tampu bilang salam sehat juga lah. Ya baik Pak, di tengah situasi pandemi ini terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai peredaran narkoba di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda dulu Pak ya. Kita ke Bapak PLT Kepala BNN Kota Samarinda, Bapak AKBP Halomuan Tampu Bolon. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana sih situasi dan perkembangan dari peredaran narkoba khususnya di Samarinda sepanjang tahun 2020 ini? Apakah terjadi peningkatan atau bahkan penurunan? Baik, terima kasih pemirsa yang saya muliakan. Kita lihat dulu sejarah maupun perkembangan penyalahgunaan narkotika, khususnya semenjak tahun 2015. Setelah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, menyatakan bahwa Indonesia masuk di dalam darurat narkoba 2015. Sehingga kita pun seluruh bangsa rakyat dimanapun berada dituntut untuk ikut bersama-sama menyatukan langkah untuk melawan peredaran narkoba itu. Sehingga pada tahun 2015 kita lihat peringkat penyalahgunaan narkoba secara nasional, Kalimantan Timur, provinsi yang kita banggakan, itu berada di urutan kedua dari 34 provinsi se-Indonesia. Kemudian dengan adanya tekad yang bulat dari seluruh rakyat, pemerintah, instansi pemerintah dan lain sebagainya, lambat laun peringkat ini bisa kita geser. 2017 kita berada di peringkat ke-4, kemudian 2018 kita berada di peringkat ke-5. Tidak mudah, dan syukur alhamdulillah setelah semua ada Inpres nomor 20 tahun 2018, seluruh instansi pemerintah terlibat, komponen masyarakat, tokoh agama, LSM, masyarakat itu sendiri terlibat berperan di dalam melakukan P4GN, dan hasil survei yang dilakukan oleh BNN dengan lembaga penelitian untuk 2019 kita berada di peringkat 23. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita atas kerja berat kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Tetapi itu juga tidak bisa kita berpuas diri, karena kenyataan di lapangan penyalahgunaan narkotika itu juga masih cukup tinggi. Ibarat teori balon, mungkin kita dari Kalimantan Timur ini melakukan upaya segala macam cara, sementara ada provinsi lain yang mungkin kurang waspada sehingga itu bergeser ke sana. Kita di Kalimantan Timur saat ini sekarang sudah berada di posisi 23. Kalau kita juga merasa puas tidak melakukan antisipasi, provinsi lain melakukan upaya, ya tidak menutup kemungkinan akan pindah lagi ke kita. Jadi kita tidak boleh kita terlalu berbangga diri, karena kenyataan di lapangan masih banyak saudara-saudara kita, generasi muda kita yang terjerumus, terlibat di dalam peredaran narkoba. Kemudian untuk kita lihat di tingkat provinsi Kalimantan Timur, Samarinda yang merupakan ibu kota provinsi dan jumlah penduduk paling banyak di antara 10 kabupaten kota, Samarinda adalah peringkat pertama sebagai kabupaten kota yang banyak penyalahgunaan narkoba. Kemudian disusul dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Balikpapan, kemudian Bontang, Pasir, PPU, Kutai Timur, Berau, baru
Kutai Barat, Mahulu. Itulah peringkat penyalahgunaan kabupaten kota yang ada di Kalimantan. Dan memang tidak bisa dipungkiri, Samarinda yang merupakan kota jasa, ibu kota provinsi, dinamika perekonomian cukup tinggi di Samarinda. Dan perlu kami sampaikan kepada pemirsa yang kami muliakan, hampir tidak ada satu desa pun di Kalimantan Timur yang tidak ada narkotikanya. Dan ini menjadi tantangan, dan ini menjadi yang harus kita waspadai, harus bersama-sama melakukan P4GN ini. Baik Pak, tadi saya cukup tertarik dengan yang Bapak sampaikan bahwa ada keikutsertaan masyarakat. Sejauh ini, apakah selama ini penangkapan-penangkapan itu banyak keterlibatan masyarakat atau lebih banyak dari penyidikan langsung dari pihak-pihak kepolisian beserta BNN begitu Pak? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan narkoba tidak bisa kita lihat hanya persoalan penegakan hukum penangkapan. Itu hanya sebahagian kecil dari upaya-upaya yang kita lakukan, yang harus kita lakukan secara bersama-sama untuk menangani persoalan narkoba. Makanya di BNN itu ada bidang P2M, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus lebih banyak diberdayakan. Kemudian ada bidang rehabilitasi yang nanti langsung berhubungan dengan Balai Rehab. Kemudian ada pemberantasan. Pemberantasan ini adalah bagian terakhir. Prioritas terakhir sebenarnya pemberantasan ini untuk memutus jaringan. Persoalan narkotika itu ada dua bagian yang sangat penting. Faktor demand. Adanya permintaan. Adanya faktor supply. Yang dua ini. Permintaan itu biasanya dari kalangan mana Pak? Nah, permintaan ini oleh orang-orang yang sudah kecanduan. Rata-rata umur berapa Pak segmentasinya? Segmentasi permintaan ini oleh yang sudah kecanduan penyalahguna adalah usia-usia produktif. Kalau usia 80 minta, udah usah lah, biar kasihkan aja. Tetapi ini usia produktif. Jadi adanya permintaan karena sudah kecanduan, ketergantungan, salah pergaulan, coba-coba, ya macam-macam. Inilah menjadi faktor. Ada permintaan, kemudian ada satu supply. Disuplai, terjadilah penyalahgunaan narkotika. Ada permintaan, tidak ada supply, tidak akan terjadi. Sehingga bidang pemberantasan itu targetnya ada supply. Tetapi untuk demand, permintaan ini adalah ditangani oleh bidang pemberdayaan, pencegahan, dan rehabilitasi. Jadi dua faktor ini yang harus kita habiskan. Siapa yang menangani dua faktor ini? BNN, instansi pemerintah, masyarakat, LSM, semua. Harus yang dua-dua ini kita perankan masyarakat. Tidak hanya berperan di bidang pemberantasan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Baik Pak, saya mau ke Bapak Kepala Balai Rehabilitasi, Bapak Dr. Ampera Bukit. Kita pertama-tama ingin membahas tentang perkembangan apakah terjadi peningkatan jumlah pasien yang direhabilitasi selama sampai pertengahan tahun 2020 ini Pak, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para masyarakat. Sebenarnya rehabilitasi ini ada tingkatan-tingkatannya nggak Pak? Ada sampai di level mana bisa dikatakan sembuh, sampai di level mana sudah benar-benar udah lepas tangan. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu bagaimana Pak? Coba tolong dijelaskan. Ya, terima kasih ya Mbak Ambar ya. Jadi Balai Rehab dalam beberapa tahun ini kalau kita lihat terjadi memang peningkatan penghuninya. Seperti contoh tahun 2019 yang lalu kita diberi kuota 200 orang untuk direhab, tapi Balai Rehab menerima 251 orang. Nah, tahun ini target kita adalah 250 orang diberi kuota oleh BNN Pusat. Nah, sekarang ini sampai detik ini itu sudah masuk sekitar 118 orang. Nah, jadi tinggal beberapa lagi. Itu pun kenapa bisa demikian agak melambat karena adanya
COVID-19. Karena sekitar bulan lalu atau 2 bulan ke depan, ke belakang kemarin, itu balai disebut lockdown. Jadi kita tidak menerima klien baru. Ini karena sudah mulai new normal, maka kita akan kembali menerima. Nah, kemarin ini kita menerima baru sekitar 5 orang. Baru 5 orang. Nah, itu dari segi itu. Jadi balai itu menerima klien berdasarkan kuota, artinya anggaran yang tersedia. Kalau anggarannya, kalau kapasitas balai itu 1 tahun bisa sampai 300 orang. Coba kalau anggaran yang dikasih pemerintah nggak ada, nggak cukup, ya tentu otomatis dibatasi. Nah, pertanyaan yang kedua terkait kapan orang itu aturannya harus direhab. Itu kan tergantung pemakaiannya. Ada istilahnya kalau ada orang pemakai rekreasional, nggak usahlah direhab rawat inap. Kalau di tempat kita itu kan rehabilitasi rawat inap namanya. Bisa rawat jalan, karena dia masih coba-coba. Tapi kalau sudah kecanduan, dia harus direhabilitasi rawat jalan. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan orang itu selesai rehab? Kita di sana itu seperti sekolah. Ada kurikulum yang diberikan kepada pecandu yang mengikuti rehabilitasi. Ada tingkatannya. Ada yang stage 1, ada stage 2, dan ada stage 3. Nah, stage 1 itu selesai, misalnya dia batasnya itu sampai bisa melakukan janji, bisa melakukan seminar, misalnya 4 kali, itu stage 1. Nah, nanti kalau dia sudah melewati semua kurikulum, maka dia dikatakan selesai melakukan rehabilitasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mereka itu sembuh? Ingat, jadi kalau istilah sembuh tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Karena rehabilitasi itu adalah seumur hidup. Sama dengan orang yang melakukan naik sepeda. Begitu dia berhenti mendayung, maka dia akan jatuh kembali. Artinya apa? Begitu dia tidak ikut lagi dalam program, artinya program yang tadi state tadi, kurikulum tadi diajarkan sama dia ikuti di rumah, maka dia sama dengan sepeda tadi mendayung, maka selamatlah dia. Maka pulihlah dia. Artinya apa pulih? Produktif. Pulih produktif. Tapi kalau seandainya dia tidak mengikuti lagi tatanan yang ada di balai, maka tidak akan lama dia akan jatuh kembali. Tatanannya itu seperti apa, Pak? Ini mungkin yang menonton ini kan pemirsa yang masih awam begitu, Pak. Jadi di sana kan dia tulis tata tertib nomor 1, bahwa pertama itu bangun harus jam 5 pagi. Dia harus melakukan sholat subuh bagi yang beragama Islam. Kemudian setelah di situ diikuti dengan function, bersih-bersih. Tempat tidurnya pun harus bersih. Tempat tidurnya harus, spraynya saja harus rapi. Baik Pak, kita nanti lanjutkan lagi Pak ya. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Dialog Kaltim.